Saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syauta di Kolot, Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Apa kabar jemaat yang terkasih? Mari siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah tanggal 19 Juni tahun 2022. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ini ibadah minggu ketiga. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kebaikan-Mu. Menikmati kehadiran-Mu, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kau begitu baik buat kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pimpin kami semua jemaat yang terkasih di Kolot. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Lawat Allah Roh Kudus. Kirama hati hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini agar bisa sampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua jemaat yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Baik. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Ini adalah minggu ke-3 di bulan Juni, ya. Kali ini kita akan masuki satu kebenaran firman Tuhan yang baru. Tentunya saya berharap semua jemaat Tuhan mengalami ini setiap hari, karena kita butuh Tuhan, amin. Ada banyak orang gagal kehidupannya, gagal perjalanan kerohanian karena satu hal, karena dia tidak pegang apa yang telah Tuhan janjikan dan Tuhan berikan. Nah, hari ini kita akan belajar, temanya adalah mengapa kita butuh Alkitab, saudara. Ya, semua orang yang percaya di dalam nama Yesus pasti butuh Alkitab. Karena Yohanes 1 juga berkata, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Yohanes 1 ayat 1 berkata begini, saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah atau perintah Allah, ya. Jadi Alkitab adalah firman yang tertulis, saudara. Artinya begini,
Setiap kali kalau kita hamba-hamba Tuhan, terpujilah nama Tuhan ya. Seringkali karena ada ibadah minggu, ibadah tengah minggu, atau ibadah apapun juga setiap minggu, tentunya harus buka Alkitab, harus baca, harus mempersiapkan khotbah. Ya, harus mempersiapkan khotbah untuk apa? Untuk kita membagikan firman Tuhan. Nah, makanya hamba-hamba Tuhan sedikit banyak pasti ingat firman Tuhan. Nah, ini masalahnya jemaat. Ya, jemaat ada yang hadir, ada yang tidak, ada yang mendengarkan, ada yang mendengar cuman melupakan. Nah, Yakobus mengajarkan di sini, Saudara. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 23 sampai dengan 25. Mengapa kita perlu Alkitab? Dikatakan begini, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Perhatiin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Nah, saudara mendengarkan firman Tuhan di gereja tidak cukup hanya mendengarkan, tetapi saudara harus butuh Alkitab yang tertulis, karena saudara harus mengulang di rumah untuk dibaca, direnungkan. Bahkan Yakobus berkata, kita dikatakan seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa dengan rupanya. Artinya firman Tuhan atau Alkitab yang tertulis itu adalah seperti cerminan dalam kehidupan setiap orang percaya. Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Karena tidak semua orang hafal Alkitab. Ada banyak orang tidak hafal Alkitab, ya. Itu makanya kita perlu Alkitab setiap hari. Bahkan Tuhan Yesus saja, sang firman Tuhan, kalau saudara lihat di dalam Matius 4, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Matius 4, saudara. Ya, dikatakan, sini ada Alkitab. Matius 4, ya, ayat yang ke-1 dimulainya, ya, dikatakan. Kita akan baca sama-sama, saudara. Ketika ini Yesus dicobai, firman Tuhan Yesus, ya. Dikatakan, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, 2, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab begini, tetapi ia menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini Yesus mengajarkan kepada kita, ada jejak, saudara, di dalam Matius 4, saudara, ayat 1 sampai selesai. Di situ Yesus mengatakan, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika iblis bilang, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah. Ada tertulis. Itu makanya kehidupan setiap anak-anak Tuhan, sang firman aja Yesus Kristus memakai firman yang tertulis, mengatakan ada tertulis. Ya, kalau kita khawatir, bagaimana Pak prakteknya? Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, ini saudara harus pegang baik-baik firman Tuhan, karena di sini semua mencakup apa yang kita gumuli dalam kehidupan sehari-hari. Karena Alkitab dicatat untuk kepentingan kita orang percaya, agar ingat perjanjian Tuhan, perintah Tuhan. Jangan kau khawatir, firman Tuhan. Burung di udara dipelihara, Tuhan Yesus bilang. Apalagi engkau, anak-anak Tuhan. Itu makanya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan sangat bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Ini pencobaan yang pertama. Selanjutnya, iblis menjawab apa? Kemudian ia membawa ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi Yesus berkata begini, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Misalnya saudara, kita tahu udah hipertensi, darah tinggi, tetapi kita makinnya kambing terus, ya. Kita berdoa, darah Yesus lebih tinggi daripada kambing. Tapi itu namanya mencobai Tuhan, saudara. Itu makanya ada banyak orang yang dia sebelum waktunya sudah berpulang. Karena apa? Karena mencobai. Jadi kita harus tetap dalam aturan yang benar ketika kita hidup. Untuk sehat, berarti kita harus menjaga makanan. Untuk kitanya tetap punya keuangan yang sehat, ya kita harus tetap menjaga keuangan dengan benar. Beli sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, saudara perhatiin. Alkitab ini luar biasa. Ayat 8 berkata, dan iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab apa? Ada tertulis, dikatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Makanya ada banyak anak-anak Tuhan ya gagal karena menyembah harta benda, menyembah orang yang ditakuti, menyembah orang-orang yang sebetulnya tidak perlu disembah, hanya Tuhan yang harus disembah. Ya, jangan menyembah berhala. Ya. Kalau firman Tuhan berkata begitu, berhalanya siapa? Sekarang berhalanya sudah berubah. Siapa itu? Ya diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sembah, pikiran kita sembah, ya. Kesombongan kita sembah, ya. Iri hati kita sembah, dan akhirnya apa? Kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, saudara. Padahal Alkitab berkata, Yakobus berkata, kita adalah, ini Alkitab itu sebagai cerminan, saudara. Firman yang tercatat, firman yang tertulis. Makanya satu kali ada seorang hamba Tuhan, saudara, dia mengalami kelemahan. Ya, ketika dalam pelayanan dia mengalami banyak penolakan, tapi dia mengalami begitu banyak struggle dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia teringat, ada tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Titik dulu di situ. Ketika dia dengar ayat itu, mulailah hatinya mulai bersukacita. Rupanya sukacita kita didasarkan kepada apa yang ada bertahta dalam hati kita. Itu makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari situlah terpancar. Kata terpancar dalam terjemahan lain dikatakan, disitulah batas kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, mari jaga hati kita. Spirit kita, semangat kita, sukacita, duka cita, itu bergantung daripada hati kita. Asal kita tidak masukin aja ke dalam hati kita akan aman. Kenapa? Karena Yesus yang bertahta. Makanya orang yang di dalam Yesus selalu mengalami kemenangan. Kenapa? Karena udah bukan dirinya lagi. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam diriku. Itu makanya dia bersukacita. Kenapa? Yesus di dalam dirinya. Inilah kenapa kita butuh Alkitab. Karena Alkitab adalah banyak nasihat kepada kita. Di dalam Amsal, kalau saudara baca Amsal 1, ya. Mari kita lihat Amsal, saudara. Amsal itu banyak nasihat. Saudara nanti kalau di rumah, saudara baca Amsal itu banyak nasihat, membuat kita mengalami kemenangan. Lihat Amsal 1, saudara, ayat yang 1. Ya. Kita baca sama-sama. Ya. Perhatiin. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata bermakna, ya, untuk menerima didikan menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat 6. Untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan
adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, di sini tujuan Amsal ini dicatat, saudara. Makanya orang yang kalau baca Amsal, hidupnya akan semakin berhikmat. Kenapa? Amsal mengatakannya langsung. Untuk mengetahui hikmat. Ya, dikatakan tujuan dari Amsal ini. Saudara baca nanti di rumah ayat 1 sampai dengan ayat 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Dikatakan ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Baca Amsal, saudara. Di situ ayat 7 ditegaskan lagi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya kalau kita sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang Tuhan suruh. Misalnya, kita nggak usah khawatir lagi. Karena tahta hidup kita bukannya aku lagi, tapi Kristus. Kalau Kristus yang bertahta dalam hati kita, itu tandanya kita tidak akan khawatir. Kenapa? Karena Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Ingat, kalau perintah Tuhan atau firman Tuhan atau Kristus yang bertahta dalam hati kita, maka kemenangan, keberhasilan, ya, sukacita akan selalu kita alami. Karena apa? Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Ya, jangan izinkan kelemahan. Karena dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Semangat kita, saudara, kita sandarkan kepada Tuhan Yesus. Ya, badan kita boleh lemah, tapi roh kita menyala-nyala. Kenapa? Karena Yesus ada dalam hati kita. Ya, mungkin kita keadaan gak enak badan, tapi percayalah saudara-saudara, kalau sakit saat ini, lagi gak enak badan, baca, saudara. Dikatakan, ada tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara pikirkan tentang yang indah, yang senang bersama Yesus. Maka kehidupan saudara akan mulai mengalami penghiburan. Dan itu merupakan obat yang paling manjur di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan. Makanya kita butuh Alkitab. Makanya peliharalah saudara pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan bukan untuk dilupakan, tapi ketika kita baca firman Tuhan, dikatakan kita teliti firman Tuhan untuk dilakukan. Selama prinsip kita baca firman Tuhan untuk kita lakukan, maka semakin hari kita semakin berhikmat, semakin pikiran Kristus yang memerintah dalam hati kita. Kalau kita diperintah oleh Tuhan, pasti kita jujur. Kalau kita diperintah Tuhan, pasti kita mengampuni orang. Kalau kita diperintah Tuhan, pasti kalau janji sama orang kita pasti tepati. Kenapa? Karena Alkitab sudah di dalam nama Yesus ada tertulis, orang benar pasti akan setia, orang benar pasti akan jujur. Itulah firman Tuhan, saudara, dalam kehidupan kita. Setiap anak-anak Tuhan, jemaat yang terkasih, mari dengarkan firman Tuhan saat ini. Dimanapun kau berada, mungkin kau di luar kota saat ini, Brother Kiki mungkin sekarang berada di Jawa Tengah atau Jawa Timur, saya berkata kepada engkau tetap harus jujur, pelihara kejujuran, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Maka berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengalir ke dalam pribadi. Diberkatilah keluarga. Karena siapa? Karena Allah yang kita kenal dalam nama Yesus bertahta dalam kehidupan kita. Semua jemaat, Yohan, Andri, ya, keluarga semua. Ingat, izinkan Tuhan memerintah dalam kehidupan setiap kita. Anak-anakku, mari ingat, selalu sandarkan pengharapanmu kepada Tuhan. Baca Alkitab. Untuk apa? Amsal berkata begini, jelas sekali saudara. Saya ulang sekali lagi ya. Ayat 2 berkata begini, untuk mengetahui hikmat dan didikan. Ini tujuan Amsal ditulis, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, ya, serta kebenaran, keadilan, kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, ya, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat yang selanjutnya, 6, untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7 berkata begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Orang bodoh di dalam Matius 7 adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan. Tapi kita orang bijak mendengar, melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan ini mengandung janji. Janji Tuhan ialah saudara. Ini uniknya firman Tuhan. Saya mau kasih tahu pada saudara, uniknya firman Tuhan. Ya. Ketika kita praktekkan firman Tuhan, baru kita mengerti. Oh, ini maksudnya Tuhan. Kalau kita tidak lakukan, saudara tidak akan pernah mengerti maksud firman Tuhan. Seringkali saya lakukan hal itu, saudara. Saya praktekkan. Apa sih kalau kita mengampuni, bagaimana hasilnya? Oh, ini maksudnya Tuhan. Kalau kita memberikan persembahan, apa sih maksudnya? Oh, ini maksudnya. Kalau kita mengembalikan milik Allah, persembahan, oh, ini maksudnya. Ya, malaikat katakan, ujilah aku, apakah aku tidak mengharik belalang pelahap. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupan ketika kita hidup di dalam Tuhan selama kita ada di dunia ini. Amin. Nah, mengapa kita perlu Alkitab? Yang pertama, Alkitab adalah firman yang tertulis. Ya. Yang kedua adalah saudara, Amsal sudah menjelaskan banyak untuk mendapatkan hikmat, untuk mengalami pengertian, saudara. Ada banyak hal janji Tuhan untuk melawan apalagi melawan kuasa gelap, karena ada tertulis. Tuhan Yesus mengajarkan, Sang Firman aja mengajarkan kepada kita, ada tertulis. Kalau kita mulai berat hati, ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya setiap perintah Tuhan yang kita lakukan akan menghasilkan makanan, baik makanan rohani maupun makanan yang ada di dunia ini. Karena apa? Kita bukan sedang meminta yang tidak ada, tetapi kita sedang menurunkan apa yang sudah ada di dalam kerajaan sorga ke dunia ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Makanan sudah Tuhan sediakan di sorga, diturunkan ke bumi. Inilah yang menjadi berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Nah, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saya berharap saudara semua, kalau selama saudara praktek firman Tuhan, saya percaya tidak ada yang perkara yang sulit di dalam Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kebaikan-Mu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kebaikan-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Yesus, Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, karena Engkau telah mencurahkan firman-Mu melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan, karena kami bisa melihat di mana hidup kami, bengkok apa lurus. Saat ini Tuhan, Kau lawat setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan.
agar mereka sungguh-sungguh mulai memperbaharui gaya hidup, kebiasaan mereka, mulai rajin baca firman Tuhan, meneliti hukumnya Tuhan dengan tekun mereka setiap hari, mulai baca dari satu ayat ke satu ayat, mulai merenungkan dan mulai melakukan, sehingga setiap berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub mulai terpenuhi dalam kehidupan mereka. Berdoa Tuhan buat semua yang mendengarkan, siapapun engkau, kalau engkau dalam masalah, firman Tuhan berkata, mujizat terjadi ketika engkau percaya pada Tuhan. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Karena dia percaya ketika Yesus katakan, siapa yang menjamah ujung jubah? Perempuan itu karena percaya. Kita cukup percaya saja dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Urapi semua jemaat Tuhan, mulai keluarga Andri, Desi, Tuhan, Yohan, Tuhan, juga Shalom, Jojo, Tuhan, Michael, Tuhan, berdoa juga Exalsi yang sudah lama sekali Tuhan tidak kelihatan. Allah Tuhan tetap berharap dia bisa hadir, Tuhan rawat dia Bapak. Terima kasih yang berdoa juga buat Bro Kiki yang mungkin berada di Jawa Timur, dimanapun dia berada Tuhan dalam usahanya, berkati pekerjaannya Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan juga berkati, sertai dia agar dia pulang kembali tiba di Bandung dengan selamat. Karena berdoa buat bangsa negara kami, mari pulihkan. Karena berdoa setiap roh jahat, penguasa-penguasa di udara Tuhan yang menghalangi kemajuan Tuhan, pekerjaan Tuhan, yang mau ikat kuasanya dalam nama Yesus. Berkati istri kami juga dalam pekerjaan usahanya, lawan Tuhan dimanapun dia berada, berkati menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan di tempat ini. Anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsha juga berkati dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga anak kami Clement yang sebentar kembali ke Jerman, Tuhan sertai dia, berkati Tuhan perjalanannya, tibakan di tempat pekerjaan, dan dia agar dia bisa merasakan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Semangat yang baru. Anak kami Eli dalam kuliah yang kau berkati, dan semua Tuhan hamba pribadi yang banyak kekurangan kelemahan, mari berkati Tuhan. Berkati juga Tuhan saudara kami di Tanjung Priok, Pak Pendeta Semi Siwa Besi, kau berkati, limpahkan kasih karunia lewat semua jemaat juga. Abang kami Martin juga berkati dan anak-anaknya, pelayanan juga berkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Bangsa negara kami juga mari pulihkan Tuhan, agar makin hari dikuatkan, damai sejahtera mengalir dalam setiap Tuhan kehidupan pemerintahan kami Tuhan. Lalu tetangga kami kiri kanan muka juga belakang juga mari berkati. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang telah diberkati dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.